Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Kita bersyukur atas rahmat, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang selalu tersedia bagi kita. Dan memasuki hari ini, saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Dan jangan lupa persiapkan diri untuk beribadah bersama Tuhan hari ini. Mungkin ada yang beribadah secara tatap muka langsung di gedung, atau mungkin ada juga yang melaksanakan ibadah secara online. Saya mau sampaikan kepada kita, tetaplah laksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan hati yang mencintai Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya berkatnya, rahmatnya akan tersedia dan dinyatakan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 101 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita, dan setelah itu kita akan sama-sama menikmati renungan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita. Mazmur 101 ayat 1 sampai 2 dikatakan, "Aku hendak menyanyikan kasih dan setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku." Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasih Tuhan, judul perikop ini diberikan dan dituliskan yaitu seorang raja bernasar, atau saya buat kalimat sederhananya adalah nasar seorang raja. Nasar itu adalah janji, komitmen kepada Tuhan atau di hadapan Tuhan. Dan di Mazmur 101 ini dituliskan nasar seorang raja yang ada di situ. Secara khusus ini adalah nasar dari seorang Raja Daud. Bapak Ibu bisa baca nanti sampai dengan ayat ke-8 hal yang indah yang dituliskan di sana. Tapi secara khusus dalam ayat yang pertama dan ayat kedua dikatakan bahwa Raja Daud, dalam hal ini pemazmur, berkata, "Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati." Artinya dalam komitmen, dalam hal ini raja menyatakan janjinya kepada Tuhan untuk bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam hati yang tulus dan murni. Ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Dia seorang raja, Daud adalah seorang raja, masih mengambil komitmen, memberikan diri atau membuat komitmen kepada Tuhan, hendak bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Coba kalau dia berkata begini, aku terlalu sibuk, gak punya waktulah untuk bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Aku terlalu sibuk, aku seorang raja, punya urusan yang banyak. Tidak mengatakan seperti itu, tapi dia katakan, aku hendak bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Dia punya komitmen, sama seperti saya katakan, seperti hari ini misalnya, komitmen beribadah kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang menggoda, ada hal-hal yang mempengaruhi untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Sama seperti Daud, mungkin ada hal-hal yang menggoda, ada hal yang mempengaruhi supaya dia tidak bernyanyi dan bermazmur kepada Tuhan. Tapi dia katakan, aku hendak bernyanyi, aku hendak nyanyikan kasih setia Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Dia berkomitmen, dia bernasar akan itu kepada Tuhan. Dan dia juga berkata, hendak hidup dalam kebenaran, hidup dalam hati yang tulus. Ya, sebagai seorang raja tentunya Bapak Ibu dikasih Tuhan sangat rentan untuk hidup di dalam tipu daya. Sangat rentan. Saya tidak katakan para pemimpin hidup dalam tipu daya, tapi sangat rentan. Karena setiap kekuasaan itu cenderung korup, katanya begitu saudara. Tapi Daud berkata dia hendak berkomitmen, bernasar di depan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam hati yang tulus. Tulus, murni. Saudara, ini hal sangat yang baik. Dan yang sangat luar biasa saya perhatikan adalah pemazmur atau Raja Daud membuat nasarnya. Nasar seorang raja yang dilakukan oleh Daud adalah nasar yang dilakukan bukan karena terpaksa,
bukan karena terdesak, bukan karena dipaksa, bukan juga karena ada tujuan terselubung atau salah, tidak. Tapi karena dia sungguh-sungguh mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, waktu saya melihat apa yang dilakukan oleh Raja Daud ini, saya berpikir kita juga perlu membuat komitmen di dalam diri kita. Atau sama seperti yang diucapkan dalam Alkitab, nasar kita kepada Tuhan. Karena saya menilai, saya memperhatikan begini, dengan dia membuat nasarnya kepada Tuhan, janji dan komitmen kepada Tuhan, dia sedang membuat alur hidup yang benar di hadapan Tuhan. Alur apa? Alur hidupnya akan bernyanyi bermasmur bagi Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam hati yang tulus. Berarti hari-hari yang dahulunya akan hidup dalam rencana tersebut. Kalau seperti zaman sekarang, ya katakanlah target hidup, mungkin goal hidup, kira-kira begitu saudara. Dia melakukan itu, Daud melakukan itu, dan saya percaya kita juga perlu membuat komitmen yang nasar kita kepada Tuhan, apa yang mau kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi bukan hanya membuatnya, tapi kita juga harus melakukannya. Karena kalau kita membuat tapi kita tidak melakukannya, itu sama saja sia-sia. Jangan berjanji kepada Tuhan pada saat-saat terdesak saja, tapi waktu selesai masalahnya janjinya dilupakan, ya kan? Kadang-kadang kan begitu, Tuhan, kalau aku sembuh, aku berjanji, aku akan berikan persembahan bagi Tuhan, ya kan? Kalau aku lulus kuliah atau persoalan ini selesai, aku akan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ya kan? Ada kan begitu, waktu sakit dia berkata, Tuhan, kalau aku sembuh, aku mau rajin ibadah. Kalau aku sembuh, aku tidak akan lagi lakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Tapi setelah sembuh, setelah sehat, lupa janjinya, lupa komitmennya, lupa nasarnya kepada Tuhan. Atau bukan lupa sih, melupakan janjinya. Sama seperti pernah dengar kisah tentang orang yang kecelakaan katanya di tengah laut. Saya tidak tahu, jangan saudara tahu siapa namanya ya. Apalagi tanya marga apa orang itu. Enggak. Dikatakan waktu dia celaka, hancur katanya perahunya di tengah laut, dan dia berkata begini, Tuhan, tolong aku. Kalau aku nanti lolos dari hal ini, sambil dia dalam keadaan yang sudah panik, kalau aku lolos dari tempat ini, saya akan memberikan seekor kerbau saya kepada Tuhan. Wow, ya, dan dia dalam keadaan seperti dalam keadaan ya berkata seperti itu, dan entah bagaimana dia ternyata tanpa disadari secara pasti dia sudah dekat dengan pantai, dan dia melihat sudah ada pinggir pantai, dan dia berkata begini, Tuhan, ya jangan kerbau lah Tuhan, aku berikan 2 ekor kambing saja Tuhan, supaya kalau aku selamat nanti aku berikan kambing saya Tuhan, kambing saya berikan Tuhan. Dan dengan berjalan waktu ternyata dia sudah lebih dekat dengan pantai, dan dia berkata begini, waduh Tuhan, jangan kambing ya Tuhan, saya berikan ayam ya Tuhan. Tuhan itu baik sekali, dan dia janjinya nasarnya itu dilakukan seperti itu. Tetap Tuhan akhirnya loloskan dia, dan Tuhan tolong dia, dan sampai di darat, dan dia wow senang, dan dia waduh lolos, puji Tuhan. Kira-kira begitu saudara. Sementara dia dalam keadaan senang begitu, apa yang terjadi? Tuhan ingatkan dia, ingat janjimu, ingat komitmenmu. Di tengah laut engkau berjanji akan memberikan kerbau, dan sudah mendekat engkau janji akan memberikan kambing, dan sekarang waktu mau sampai di pantai kau berjanji akan memberikan ayam. Lakukan saja komitmenmu mana yang kau berikan. Ayam juga tidak apa-apa. Yang penting kau lakukan nasarmu, janjimu, kata Tuhan. Apa yang terjadi? Untuk hal seperti itu pun, katanya di cerita itu, orang itu berkata begini, Tuhan, engkau adalah pribadi yang baik, pengasih, penyabar, dan juga pengampun. Maka demikian ya Tuhan, saya percaya engkau kan bukan pribadi yang suka ngungkit-ungkit persoalan. Apalagi masalah di laut engkau bawa ke darat. Janganlah Tuhan, masalah di laut cukup di laut. Ini kan sudah di darat, jangan dibawa-bawa lagi ke darat. Maksudnya begini saudara, dia tidak mau berikan janjinya, padahal ayam yang dijanjikan pun Tuhan kata silakan diberikan, yang penting kau komitmen dalam nasarmu. Nah saudaraku, tentunya sebagai orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, kita buat komitmen ya harus dilakukan juga. Buat nasar kita harus dilaksanakan. Karena kalau itu buat janji tapi tidak dilaksanakan, itu semuanya adalah kesia-siaan. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu, kalau kita melihat seorang raja juga bernasar kepada Tuhan. Nasar seorang raja, pertanyaannya, apa komitmenmu di hadapan Tuhan? Apa janjimu kepada Tuhan? Apa? Hari ini saya mau mengingatkan saudara,
Adakah janji dan nasarmu kepada Tuhan yang engkau tidak genapi, engkau tidak laksanakan, atau mungkin hari ini engkau semakin jauh dari janji itu, engkau semakin jauh dari komitmen itu kepada Tuhan? Kalau itu yang terjadi, hari ini saya mau sampaikan, kembali kepada janjimu kepada Tuhan. Lakukan apa menjadi janjimu kepada Tuhan. Doa kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau menggenapi dan melakukan janjiku di hadapan-Mu, tolong aku. Jangan semakin jauh dari Tuhan. Jangan semakin jauh dari rencana Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, hidup ini tidak selalu berhubungan hanya masalah uang dan harta akan nikmatan, tapi tentang rencana Allah yang spesifik dan janji kita kepada Allah yang perlu kita lakukan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia, Dia pasti menggenapi janjinya. Tetapi saya mau beritahu, kita pun harus melakukan apa yang menjadi janji dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Janji kita kepada Tuhan yang berkaitan dengan apa? Dengan pasangan kita. Komitmen dengan pasangan, karena itu janji di hadapan Tuhan. Komitmen dengan keluarga kita, karena itu adalah janji kita di hadapan Tuhan. Komitmen dengan siapa? Anak-anak kita, janji kita dengan diri kita sendiri. Apa janjimu kepada dirimu? Apa komitmenmu dengan dirimu sendiri? Komitmen dalam tempat bekerja kita, pekerjaan kita, lakukan yang terbaik. Karena itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Karena itulah dikehendaki oleh Tuhan. Daud membuat komitmen, dia membuat nasarnya, membuat janjinya kepada Tuhan. Dan kita tahu, Daud adalah pribadi yang sangat berkenan kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, karena dia melakukan seluruh kehendak Tuhan. Dan salah satunya adalah dia senantiasa menyediakan waktunya untuk memuji dan bermazmur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini hari Minggu, tanggal 10 April tahun 2022 ini, saya mengajak Bapak Ibu berkomitmen supaya setiap hari Minggu kita komitmen beribadah kepada Tuhan. Apapun godaannya, apapun tantangannya, ambil komitmen beribadahlah kepada Tuhan. Dan saudaraku dikasih Tuhan, pada masa-masa seperti sekarang, mungkin ada orang berkata, mau ibadah sangat repot, mau pergi ke tempat ibadah sangat juga terbatas, lebih baiklah gak usah beribadah. Saya beritahu, kalaupun ibadahnya terbatas, kalaupun ibadahnya secara online, yang penting adalah arahkan hatimu kepada Tuhan. Di saat memuji Tuhan, puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di saat bermazmur kepada Tuhan, bermazmur dengan sungguh-sungguh. Di saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dengan serius. Karena kita sedang melaksanakannya bersama dan untuk Tuhan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini saya sampaikan, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Dan kiranya Tuhan Yesus berkati. Mari kita terus membuat komitmen nasar kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita beribadah dan memuliakan Dia setiap saat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah pribadi yang setia dalam janji-Mu. Kami berdoa juga, Tuhan tolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang setia dalam janji kami. Janji kami kepada Tuhan, janji kami kepada keluarga, janji kami kepada pasangan kami, janji kami kepada anak-anak kami, janji kami kepada diri kami sendiri, janji kami di tempat kami beraktivitas dan berkarya. Tuhan tolong kami supaya menjadi pribadi-pribadi yang komitmen memenuhi segala janji kami. Kalau pemazmur atau Raja Daud membuat nasar janji kepada Tuhan dan dia melakukannya, kami lihat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Itulah juga yang kami rindukan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur pada pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, bahwa setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, komitmen di dalam janji-janji kami di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Nyatakan anugerah-Mu, kasih-Mu bagi setiap saudara-saudariku yang mendengarkan renungan ini. Yang sakit Kau coba disembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Mengalami pergumulan, Tuhan campur tangan, menolong dan memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, saya selalu mengajak kita untuk terus saling mendoakan. Dan jangan lupa, jika Bapak Ibu punya pergumulan dan doa yang membutuhkan dukungan dari kami, kirimkan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Dan tidak kalah penting, jika Bapak Ibu diberkati, tuliskanlah di kolom komentar supaya semua kita bisa diberkati dengan lewat tulisan-tulisan yang Bapak Ibu tuliskan. Dan jangan lupa, podcast ini juga bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan dan mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang tetap komitmen mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan sekali lagi saya sampaikan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.